أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Syarah Qawaidul Arba' yang disyarah oleh Syekhuna Abdurrahman Ibnu Umar Ibnu Mar'i Al-Adani rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Masuk pada halaman 88. Qala al-musannif rahimahullah, yakni Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Berkata musannif, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, wa dalilul malaikah, dalil al malaikah, dalil adanya orang yang menyembah malaikat. Qauluhu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wala ya'murakum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba. Allah atau nabi tersebut ya tidak memerintahkan kalian untuk kalian menjadikan para malaikat serta para nabi arbaban, tuhan-tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan ini ayat dalam surat Ali Imran. Ya, surat Ali Imran ya. Ayat ke-80. Namun yang lebih sharih yang disebutkan di syarah itu ya, yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman itu lebih sharih lagi itu. Disebutkan di awal ayat ya, sebenarnya kelengkapannya itu adalah maka li basyarin ayyutiyahullahu alkitaba wal hukma wan nubuwah thumma yaqulu lin nasi kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyyin bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba aya'murukum bil kufri ba'da id antum muslimun. Kata Allah azza wa jalla, wa ma kana li basharin ayyutiyahullahu al-kitaba wal hukma wan nubuwah thumma yaqulu lin nasi kunu ibadan li min dunillah. Tidak pantas, tidak layak bagi seorang manusia biasa ya Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya Al-Quran, yaitu kitab, yaitu Al-Quran, wal hukma wan nubuwah. Tidak pantas bagi seorang nabi yang menerima Al-Quran, menerima kenabian, untuk mengatakan kepada umat manusia, kunu ibadan li min dunillah, jadilah kalian orang-orang yang menyembah kepadaku dari selain Allah SWT. Tidak mungkin seperti itu, tidak pantas, tidak layak. Wa kunu rabbaniyyina bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun. Namun justru nabi tersebut pasti akan mengatakan kunu rabbaniyyin, jadilah kalian rabbaniyyin terhadap apa yang kalian ajarkan berupa Alkitab tersebut dan terhadap apa yang kalian pelajari. Wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba, dan nabi tersebut juga tidak akan mungkin memerintahkan kepada kalian agar kalian menjadikan para malaikat dan para nabi berupa tuhan-tuhan selain Allah azza wajalla. Aya'murukum bil kufri ba'da id antum muslimun, emangnya nabi tersebut memerintahkan kalian untuk kufur setelah kalian beriman? Itu kelengkapan ayat. Jelas ya? Wa dalilul anbiya, itu dalil berkaitan adanya orang yang menyembah para malaikat.
Wa dalilul anbiya qauluhu ta'ala wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq in kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Dan juga ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Isa bin Maryam, wahai Isa bin Maryam, apakah dulu engkau pernah mengatakan kepada umat manusia, ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah, jadikan aku dan ibuku dua sesembahan selain Allah Azza wa Jalla? Qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Lalu Isa alaihissalam mengatakan, maha suci engkau ya Allah, tidak pantas bagiku untuk mengucapkan sesuatu yang tidak benar. In kuntu qultuhu faqad alimta, kalau seandainya dulu memang pernah aku mengucapkannya, faqad alimta, engkau pasti tahu. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik, engkau pasti tahu apa yang ada pada diriku dan aku tidak akan mungkin tahu terhadap apa yang ada pada dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub. Kita baca syarahnya Syekh Abdurrahman Al-Adani rahimahullah. Qala Syekhuna Abdurrahman Al-Adani rahimahullah ta'ala, hadha yadullu ala anna al-malaikata ubidat min dunillahi azza wa jalla. Ini menunjukkan bahwasannya malaikat disembah ya. Ini menunjukkan malaikat itu ada yang disembah. Wa mimma yadullu ala dhalik, dan diantara argumentasi yang juga menunjukkan akan hal tersebut bahwasanya malaikat itu ada yang disembah, qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yauma yahsyuruhum jami'an, pada hari itu nanti Allah Subhanahu wa ta'ala kumpulkan mereka. Tsumma yaqulu lil malaika, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepada para malaikat, ahaula iyyakum kanu ya'budun, apakah mereka semua itu beribadah hanya kepada kalian? Qalu subhanak anta waliyuna min dunihim, kata malaikat, maha suci engkau ya Allah, engkau adalah walinya kami. Bal kanu ya'budunal jin, bahkan justru sebaliknya, mereka adalah menyembah jin. Aktsaruhum bihim mu'minun, kebanyakan mereka adalah beriman ya, kepada jin tersebut. Fataifatun minal arab man abadatil malaika min dunillah, memang ada sekelompok Arab yang menyembah malaikat. Fa akhbarallahu azza wa jalla annahu yas'aluhum yaumal qiyamah taqri'an wa tawbihan liman abada min dunillah. Lalu Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat bertanya kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala memberitakan bahwasanya Allah akan menanyai mereka di hari kiamat sebagai bentuk apa? Penghinaan terhadap mereka-mereka yang menyembah malaikat dari selain Allah azza wa jalla. Al-waqi' anna jami'a man 'abada dunallahi ta'ala innama ya'budu bidaf'i syaitan wa tazyinihi. Realita kenyataan yang ada bahwasanya seluruh orang yang menyembah selain Allah azza wa jalla, hakikatnya dia adalah menyembah selain Allah Subhanahu wa taala dengan dorongan syaitan dan tipu daya syaitan. Fal ibadatu tarji'u ila ibadati syaitan, sehingga ibadah tersebut kembali kepada peribadatan syaitan. Fa huwa alladzi amarahum wa huwa alladzi zayyana lahum, karena syaitanlah yang memerintahkan mereka, syaitanlah yang menghiasi mereka. Wa huwa alladzi hassahum wa raghabahum, syaitanlah yang memotivasi mereka dan mendorong mereka. Kama qala Allah azza wa jalla, sebagaimana Allah azza wa jalla menyatakan dalam Al-Qur'anul Karim, alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan, bukankah aku telah tetapkan perjanjian kepada kalian wahai bani Adam, alla ta'budu syaitan, agar kalian jangan menyembah syaitan.
ibadatus syaitan fi ta'atihi wal istijabati li amanihi wal inkhida' bi ghururihi wa wasawisihi. Yang namanya peribadatan kepada syaitan itu mencakup dalam bentuk mentaatinya. Mentaati syaitan dalam kemaksiatan disebut beribadah kepada syaitan. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Ya, disebutkan dalam ayat apa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Man ittakhadha ilahahu hawa. Orang yang ngikuti hawa nafsu itu digolongkan apa? Sebagai bentuk menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah. Ya, tidak diragukan lagi yang namanya melakukan kemaksiatan itu semuanya menyocoki hawa nafsu fi ta'ati syaitan. Kemudian al-istijabah li amanihi, menyambut amaninya syaitan. Amani itu rayuan gombalnya syaitan lah bahasanya. Ya, rayuan-rayuan syaitan. Kemudian al-inkhida' bi ghururihi wa wasawisihi, tertipu ya dengan gururnya syaitan. Ya, gombalannya syaitan dan waswasnya syaitan. Fasyahid minal ayah, ya, syahid dari ayat ini annal malaika aidan ubidat min dunillah, bahwasanya malaikat ada yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Antum hafalkan dua dalil ini tadi. Wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba aya'murukum bil kufri ba'da id antum muslimun. Kemudian ayat yang berikutnya apa? Wa yauma yahsyuruhum jami'an tsumma yaqulu lil malaikati aha ulai iyyakum kanu ya'budun qalu subhanak anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'budunal jin aktsaruhum bihim mu'minun. Dua ayat ini untuk menghafalkan. Ya, itu kuncinya. Qala rahimahullah wa dalilul anbiya qauluhu ta'ala, dalil ya, adanya orang-orang yang menyembah para nabi. Qauluhu ta'ala wa idz qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin nasi ittakhiduni wa ummi ya ilahaini min dunillah. Ingatlah ketika Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada Isa bin Maryam, wahai Isa bin Maryam, apakah dulu engkau pernah mengatakan kepada umat manusia agar jadikan aku dan ibuku sesembahan selain Allah Azza wa Jalla? Hadhil ayat fiha at-taqri' wa at-tahdid wa at-tawbih al-azim li haula'il nasara alladzina abadu al-masih ibna Maryam wa ummahu min dunillah. Ayat ini kata beliau merupakan celaan atau teguran, at-taqri' ya, celaan atau teguran ya, dan juga ancaman serta penghinaan yang sangat besar terhadap mereka orang-orang Nasara yang menyembah Isa ibnu Maryam beserta ibunya dari selain Allah Azza wa Jalla. Jelas? Ayat ini merupakan at-taqri' wa at-tahdid wa at-tawbih. Ayat ini merupakan teguran, ancaman serta penghinaan kepada mereka orang-orang Nasara yang telah menyembah Isa ibnu Maryam. Wa sarafu lahuma al-ibadat al-khalisah lillahi subhanahu wa ta'ala. Dan juga mereka telah memalingkan ibadah-ibadah yang selayaknya murni untuk Allah Azza wa Jalla. Kaifa sara ilahain? Terus bagaimana? Kok bisa Isa dan ibunya menjadi ilahain? Dua sesembahan selain Allah Azza wa Jalla. Hinama surifat lahumal ibadah al-khalisah lillahi subhanahu wa ta'ala. Yaitu tatkala dipalingkan ibadah tersebut kepada selain Allah Azza wa Jalla. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Kemudian Isa alaihissalam mengatakan, maha suci engkau ya Allah, ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Tidak layak, tidak pantas bagiku untuk mengucapkan sesuatu yang tidak benar. Kata beliau, hadza min azimil adabi wa kamalihi ma'allahi annahu ajaba bihadzal jawab. Ini merupakan adab yang sangat besar dan merupakan kesempurnaan adab terhadap Allah Subhanahu wa taala.
bahwasanya Isa alaihissalam ajaba bihadzal jawab. Isa alaihissalam menjawab dengan jawaban ini. Apa kata Isa alaihissalam? Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Kalau bahasa kitanya, tidak pantas ya Allah aku mengucapkan sesuatu yang tidak benar. Menunjukkan apa? Isa alaihissalam kalau mau berucap ya berucap dengan yang benar. Difahami? Fasyahidu minal ayah, syahid dari ayat ini, annan nasara amadul masiha wa ummahu min dunillah, bahwasannya Nasara telah menyembah Isa dan ibunya. Fafihi dalilun ala anna syirka billahi subhanahu wa ta'ala laisa maqsuran ala ibadatil asnami wal authan. Ayat ini merupakan dalil bahwasannya syirik, ya. Ayat ini merupakan dalil bahwasanya syirik tidak terbatas pada peribadatan kepada berhala dan patung semaja. Difahami? Jadi ayat ini menunjukkan bahwasanya peribadatan syirik itu tadi tidak terbatas peribadatan kepada berhala atau patung semata-mata, ya patung berhala, asnam atau wasan. Bal aidan ibadatu man kana minal uqala minal anbiya au minal malaika au minas salihin. Bahkan menunjukkan syirik kepada Allah Azza wa Jalla mencakup peribadatan kepada orang-orang yang berakal dari kalangan malaikat atau dari kalangan para nabi atau dari kalangan para malaikat atau dari kalangan orang-orang soleh. Sehingga peribadatan tersebut kepada selain Allah Azza wa Jalla atau syirik kepada selain Allah Subhanahu wa taala mencakup peribadatan kepada benda mati dan mencakup kepada makhluk hidup. Malaikat makhluk hidup, Isa alaihissalam makhluk hidup. Tapi terkadang mereka sembah dari selain Allah Azza wa Jalla. Wa mimma yadullu aidan ala anna Isa wa Uzairan ubida min dunillah. Di antara dalil argumentasi yang menunjukkan bahwasanya Isa dan Uzair disembah dari selain Allah Azza wa Jalla, qauluhu ta'ala, innal ladzina sabaqat lahum minna al-husna ulaika anha mub'adun la yasma'una hasisaha wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun la yahzunuhumul faza' al-akbar wa tatalaqqahumul malaikatu hadza yaumukumul ladzi kuntum tu'adun. Kalau nahwu itu apa masih bisa i'rabnya salah, tafsir tidak bisa salah. Kata sebagian salaf, man qala fil Qur'an bi ra'yihi fa asab, ya, faqad akhta'ah. Siapa yang berbicara tentang Al-Qur'an dan benar tapi tidak didasari ilmu, tapi benar, itu salah. Apalagi kalau salahnya, ya, itu dalam bab tafsir. Misalkan kita tafsirkan, ya, terjemahkan, ternyata salah maknanya itu domirnya tidak kembali kemana gitu loh. Nah itu tetap salah walaupun benar, apalagi kalau salah. Dalam bab tafsir itu butuh kepada kalam para ulama, mereka yang ngerti kembali kepada dhamir dan makna suatu ayat. Sahabat saja, antum bisa bayangkan sahabat, mereka memahami sesuai dengan lughah, ya, memahami sesuai dengan lughah. Ternyata yang diinginkan dalam suatu ayat tersebut bukan makna lughawi. Faham? Contoh misalkan Adi bin Hatim memahami al-khaytul abyad, al-khaytul aswad sebagai sepahaman dia bahasa Arab. Yang difahami sama dia khaytul abyad, tali putih, khaytul aswad, tali hitam, difahami sama dia. Tapi benar enggak pemahaman seperti itu tadi? Salah, karena tidak seperti itu pemahaman
yang dimaksudkan oleh ayat tersebut. Nah, karena beliau berada di zaman Nabi SAW, ya Nabi SAW yang menjelaskan makna dari suatu ayat tadi. Nah, kan ini berkaitan dengan dilemparkannya sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala tersebut ke dalam neraka. Kita baca ya ayatnya. Innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, ya, innal ladzina sabaqat lahum minna al-husna ay sabaqat lahum sabiqatus sa'ada fi ilmillahi wa fil lauhil mahfuz wa fi taysirihim fid dunya lil yusra wal a'malis salih. Ulaika anha ay anin nar mub'adun fala yadkhulunaha wa la yakununa qariban minha bal yub'aduna anha ghayatal bu'di hatta la yasma'u hasisaha wa la yarau syakhsaha. Ya. Kata Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di, innal ladzina sabaqat lahum minna al-husna, sesungguhnya orang yang memang sudah ada takdirnya, sudah duluan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ada takdir untuk masuk ke dalam surga seperti para nabi, ya, memang sudah ditakdirkan untuk masuk ke dalam surga. Sudah ada ketentuan di ilmu Allah dan di Lauhul Mahfuz, ya, serta dimudahkan untuk dia mengerjakan amalan-amalan soleh ketika di dunia. Ulaika anha disebutkan dalam ayat ini, ulaika anha di situ aninar. Anha di situ antum kasih keterangan aninar. Mub'adun, dijauhkan, itu maknanya mub'adun. Mub'adun ay mub'adun aninar. Maknanya fala yadkhulunaha wa la yakununa anha wa la yakununa qariban minha. Mereka tidak akan masuk dan tidak juga akan dekat-dekat dari neraka. Maknanya mub'adun, dijauhkan, tidak akan dekat apalagi masuk. Bal yub'aduna anha ghayatal bu'di, bahkan mereka betul-betul dijauhkan sangat-sangat jauh. La yasma'u hasisaha ay sautaha, tidak akan mendengar suara yang ada di neraka tersebut, suara berisiknya neraka dan semisalnya, tidak akan terdengar sama mereka. Wahum fi mashtahat anfusuhum khalidun, dan mereka orang-orang yang sudah ditetapkan sebagai penduduk surga yang dijauhkan dari neraka tadi berada pada kenikmatan yang sesuai apa yang mereka inginkan dari harapan mereka, serta mereka kekal di dalamnya. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, minal ma'akil wal masyarib wal manaki wal manazir mimma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi basharin mustamirrun lahum dzalika yazdadu husnuhu 'alal ahqab. Ini tentang surga, ya, tentang surga. Maksudnya mereka justru sebaliknya berada pada tempat yang apapun yang mereka inginkan ada gitu loh, dan mereka kekal. Kemudian disebutkan la yahzunuhumul faza'ul akbar, ya, serta tidak akan membuat mereka sedih al faza'ul akbar. Al faza', kekagetan yang sangat besar. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, wa dzalika yaumal qiyamah, wa dzalika yaumal qiyamah
hina taqarraban nar taghayyadhu 'alal kafirin wal 'asin fayafza'un nas lidzalikal amr wa haula la yahzunuhum li'ilmihim bima yuqaddimuna alaihi. Kapan fazaul akbar tersebut? Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, ketika neraka sudah dekat kepada orang-orang kafir tersebut dan neraka justru marah kepada orang-orang kafir dan orang-orang yang bermaksiat. Ketika itu orang-orang takut terhadap neraka, maka mereka tidak takut sama sekali, tidak merasa bersedih sama sekali. Difahami? Itu makna la yahzunuhumul fazaul akbar. Kapan fazaul akbar? Nanti di hari kiamat ketika mereka melihat neraka, betul-betul mereka kaget, sedangkan kaum mukminun ini tadi tidak ada rasa takut sama sekali, tidak ada rasa sedih sama sekali. Itu makna fazaul akbar. Wa tatalaqqahumul malaika. Nah, di sini disebutkan apa? Wa tatalaqqahumul malaika. Ai idza bu'itsu min quburihim atau 'alan najaib wafdan linusyurihim wa hum muhanniina lahum qailin hadza yaukumul ladzi kuntum tu'adun. Ketika mereka dibangkitkan dari alam kubur, tatalaqqahumul malaika, maka malaikat pun akan menjumpai mereka, ya, menjumpai mereka. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di disebutkan di tafsirnya, idza bu'itsu min quburihim wa atau ala an-najaib wafdan linusyurihim muhanniin lahum qailin. Maksudnya apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala membangkitkan mereka dari alam kubur, maka malaikat akan datang menyambut mereka dengan memberikan ucapan selamat, hadza yaukumul ladzi kuntum tu'adun. Ini adalah hari yang dulu dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Jelas? Itu makna ayat ini tadi. Faham antum? Jelasnya lebih kurang seperti itu. Selebihnya antum baca tafsir para ulama dalam bab ini tadi, tafsir-tafsir yang membahas ayat ini. Jelas? Lebih kurang maknanya sebagaimana yang ana sebutkan tadi. Antum lihat jelas keterangan di bawah itu ya, ayat yang dibawakan oleh Syekh Abdurrahman, hubungan ayat ini dengan ayat Al-Anbiya 98. Jadi hubungan ayat ini dengan Al-Anbiya 98 itu tadi. Kita baca keterangan. Lamma nazalat hadil ayah, tatkala turun ayat Al-Anbiya 98. Ya, Al-Anbiya 98. Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun. Sesungguhnya kalian, ya, dan segala sesuatu yang kalian sembah selain Allah, hasabu jahannam. Hasabu ay hatab atau wakud. Wakud kalau di fathah itu maknanya hatab, bahan bakarnya. Tapi kalau di dhamma, qiraahnya dengan dhamma, wukud. Ya, Ustaz Abdurrahman Siraid ada memang ya qiraah wukud. Kayak misalkan ayat fa illam taf'alu wa lan taf'al fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah. Bisa juga dibaca fattaqun nar allati wuqud. Ada kan sebagian qiraah, entar masalahnya sebagian qiraah disebutkan wuqud. Ya, wuqud. Ada hampir maknanya hampir sama ya. Kalau dibaca dengan waqud, waquduhan nas wal hijar. Kalau dibaca waqud itu maknanya hatab. Semakna dengan hasab. Hasab yaitu hatab. Ya. Kalau wuqud itu tawakud. Maknanya apa? Apinya tersebut yang menyala-nyala, kobaran-kobaran yang ada itu tadi. Nah, di sini disebutkan ayat ini menjelaskan, kata Allah Azza wa Jalla, innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam. Sesungguhnya kalian
dan sesembahan yang kalian sembah selain Allah, hasabu jahannam, ai hatabu jahannam, akan menjadi bahan bakarnya neraka jahanam. Antum laha waridun, kalian pasti akan mendatanginya. Maksudnya apa? Pasti akan masuk. Sehingga antum di sini maksudnya siapa? Kaum musyrikin dan sesembahannya. Faham? Kaum musyrikin dan sesembahannya. Antum laha waridun, laha ai annar, waridun maksudnya siapa? Kalian dan berhala-berhala kalian. Kata Syekh Abdurrahman Al-Adani, fariha biha kuffaru Mekah. Ketika turun ayat ini, kuffaru Mekah senang. Katanya, ternyata kita tidak sendirian. Ya, kita masuk neraka bareng-bareng. Senang mereka. Nah, antum lihat, nah, orang kalau rame-rame itu kadang senang juga. Kalau masuk penjara rame-rame kan senang. Cuman kalau masuk penjara cuma satu orang, tidak ladas kan? Nah, lihat di sini. Fariha biha kuffaru Makkah wa qalu idzan nakunu finnar ma'al masih wa ma'a ummihi wa ma'a Uzair. Kufar Makkah mereka mengatakan, nah kalau begitu sudah. Ya, alhamdulillah ternyata kita masuk neraka tidak sendirian katanya. Kita masuk neraka bersama Masih, bersama emaknya, bersama Uzair. Faham? Itu makna ayat innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam antum laha waridun. Sesungguhnya kalian wahai kaum musyrikin dan segala sesuatu yang kalian sembah, berarti mencakup siapa? Malaikat, patung, matahari, Isa, ibunya Isa, Uzair, segala macam akan dimasukkan ke dalam neraka. Kata mereka, idzan nakunu finnar ma'al masih wa ma'a ummihi wa ma'a Uzair. Fa anzalallahu azza wajalla. Lalu dibantah oleh Allah azza wajalla dengan ayat yang ini tadi. Difahami? Ayat yang kita baca tadi. Innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun. Orang yang sudah kami takdirkan untuk menjadi penduduk surga, ya, sabaqat ay sabaqat itu quddirat lahum minna al husna al jannah. Orang yang sudah ditakdirkan untuk mereka mendapatkan surga dari kami, ulaika anha mub'adun, dia akan dijauhkan dari neraka. Sampai selesai ayat. La yasma'una hasisaha wa hum fihi ma ashtahat anfusuhum khalidun la yahzunuhum al-fazaul akbar wa tatalaqqahumul malaikatu hadha yawmukumul ladzi kuntum tu'adun. Fa hadha yadullu ala anna jama'atan minal arab abadul masih min dunillah ka ahli Najran wa bani Taglib wa amsalihim. Ini argumentasi menunjukkan bahwasanya ada sekelompok bangsa Arab yang menyembah Isa Al-Masih, ya, seperti ahli Najran, penduduk Najran, dan juga Bani Taglib. Nah, di situ disebutkan Najran mantiqa min nahiyati Makkah wa sumiyat bidzalika nisbatun ila Najran ibni Zaidan ibni Saba li'annahu kana awwalu man ammarha wa nazalaha. Jadi Najran adalah salah satu wilayah di wilayah Mekah, disebut dengan Najran nisbat kepada Najran ibnu Zaidan ibnu Saba. Jadi orang Yaman sebenarnya dia nih, ya. Disebut dengan Najran tempat tadi dikarenakan dialah si Najran ibnu Zaidan ibnu Saba ini tadi adalah orang yang pertama kali memakmurkan dan singgah di tempat tadi dan domisili di tempat tadi. Wa taqau fil janubil gharbi lil mamlakah al arabiyyah as-saudiyah. Ya, dia terletak di Janub al-Gharbi, sisi baratnya negara Saudi Arabia. Najran ini ya ikhwan, masuk sekarang itu sebenarnya jauh sih, bahasanya saja di sini sebutkan mantiqa min nahiyatil Makkah, ya, suatu mantiq, kampung, bukan masuk wilayah kota Mekah sebenarnya. Najran ini masuk wilayah, dia lebih dekat ke Yaman. Jadi dia dekat di perbatasan Yaman. Makanya tadi orang yang pertama kali memakmurkannya adalah Najran ibnu Zaidan, ya, dia dekat dengan perbatasan Yaman.
Nah, di Najran ini anak belum pernah ke sana, cuman cerita orang-orang yang ke sana itu banyak Syiahnya, banyak Syiah. Karena dekat dengan perbatasan Yaman. Wa Bani Taglib. Adapun Bani Taglib di sini Hayyun min Wa'il min Rabi'ah min al-Adnaniyah. Min babi tanbih ya ikhwan. Sebagian ikhwan kita yang salafi ini ya, yang ngaji-ngaji salaf. Ada yang kadang sesuatu yang tidak pantas dalam mengkritik nasab seseorang berkaitan dengan nasab Ba'alwi ya. Di antara hadis, kalau untuk baca syarah hadis yang termasuk perkara jahiliyah, at-ta'nu fil ansab, mencela nasab. Nah, disebutkan di antara beberapa makna at-ta'an fil ansab itu, di antaranya ingkarul nasab, mengingkari nasab. Ya, mengingkari nasab. Ini kan yang masyhur di Indonesia ini, kata mereka dengan nasab yang data yang mereka miliki, bahwasanya nasab Ba'alwi itu sampai kepada Nabi SAW tercatat di Rabithah Al-Alawiyah dan yang semisalnya ya. Yang seperti ini seorang talibul ilmi, seorang salafi tidak perlu membahas panjang lebar. Kalau seandainya memang nasab tersebut kedustaan ya, mereka yang nanggungnya, fa'alaihim wizruhu, mereka yang nanggung dosanya. Tapi kalau kita bahas meniadakan, menafikan, justru nanti takutnya ternyata nasab itu benar, berarti kita sudah meniadakan sesuatu nasab. Nah, itu masuk dalam dosa besar at-ta'nu fil ansab. Makanya dulu Syekh Abdurrahman Al-Adani dengan ana, waktu kami belajar kitab Masailul Jahiliyah, bahas masalah hadis itu, di antara perangai jahiliyah adalah at-ta'nu fil ansab, mencela nasab. Disebutkan kata beliau, at-ta'nu fil ansab itu berbagai macam bentuk. Di antaranya apa? Inkarun nasab, mengingkari nasab. Itu termasuk mentaan nasab seseorang. Itu tidak diperbolehkan. Karena sebagian orang kan, mana ada dari Yaman nasab itu tadi, ya memungkinkan saja benar, memungkinkan dusta, tapi yang masyhur adalah seperti itu. Bukan suatu nasabnya yang sebenarnya yang paling inti dari kita, ya. Substansi kritikan itu bukan ke nasab, tapi kritikan itu ke af'al. Ya, mau dia ahlul bait, mau dia Ba'alwi, mau dia Salafi, mau dia Muhammadiyah, mau dia segala macam, kalau melakukan perbuatan ya yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, atau yang mengagungkan kuburan yang tidak dibenarkan dalam syariat, itu yang antum kritik, bukan mengkritik bentuk nasabnya. Faham wadih sampai di sini. Makanya Anda tidak pernah di kajian-kajian mengkritiki nasab tersebut, karena bukan inti. Yang inti itu adalah pada perbuatan orang-orang yang hulu terhadap as-salihin. Nah, ini perlu difahami baik-baik. Kadang sebagian orang berseliweran, apa iya nasab palsu segala macam. Nah, inilah makan fitnahnya Kiai Imad juga ini kayaknya. Kita tidak benar, wallahu alam benar apa endaknya segala macamnya, yang jelasnya tertulis di nasab mereka seperti itu. Ya, nasab mereka entah benar apa enggak, wallahu alam. Yang jelasnya nasabnya tadi tertulisnya seperti itu, bahwasanya Ba'alwi di Rabithah Alawiyah itu ada pohon nasabnya itu sampai kepada Rasulullah SAW. Dan perlu antum ketahui, namanya ahlul bait itu tidak mesti nasabnya kepada Nabi SAW, karena ahlul bait itu mencakup Bani Hashim, Alu Ali, Alu Abbas, Alu Aqil, itu termasuk ahlul bait. Ya, termasuk ahlul bait. Jadi tidak semua ahlul bait itu nasabnya ketemu kepada Nabi SAW. Rasul yang bilang yang namanya ahlul bait itu mencakup siapa? Alu Ali. Berarti ketika disebutkan Alu Ali, keturunan dari Ali bin Abi Thalib, keturunan dari Ali bin Abi Thalib, itu mencakup siapa keturunan Ali bin Abi Thalib? Ya, dari Hasan dan Husain, terus ke bawah. Juga Alu Abbas, keturunan dari Abbas bin Abdul Muttalib, berarti anak dari Abdullah bin Abbas, terus ke bawah. Juga ini juga disebut dengan ahlul bait. Kemudian Alu Aqil ini kan pamannya Rasul kan, juga keturunan ke bawah juga disebut ahlul bait. Nah, ini yang mungkin kan juga ahlul bait dari berbagai macam jalan seperti itu. Jadi jangan gampang
menilai seseorang, wah ini Habib nasabnya tidak benar, nasabnya palsu, wallahu a'lam. Yang jelasnya yang dinisbatkan kepada mereka seperti itu, katanya Ba'alwi adalah keturunan Nabi SAW, ya sudah. Kalau ternyata benar salah, itu mereka yang tanggung. Seperti itu tadi, juga tidak diperbolehkan bernisbat kepada sesuatu yang bukan nasabnya dia. Dan juga kalau benar, kita yang nanggung dosanya. Kenapa? Karena kita juga telah meniadakan nasab yang sah. Nah itu tidak diperbolehkan juga. Ini tanbih untuk antum, jangan ikut ikut-ikutan dalam hal ini. Karena anda lihatin di beberapa ikhwan kadang dibuat status WA, nih nasab palsu, mana ada di Yaman segala macam. Ya memungkinkan saja ada gitu loh. Kok bisa ada keturunan Rasul di Yaman? Ya kita tidak tahu, wallahu a'lam. Seperti itu, wallahu a'lam. Syekh Mukbil itu orang yang getol memerangi Sufiyah, ya, getol. Syekh Mukbil lebih getol memerangi orang-orang Ahlul Bait yang menisbatkan Ahlul Bait dari kalangan penduduk So'dah, dari Syiah Zaidiyah. Tapi Syekh Mukbil tidak mengkritiki nasab. Bahkan Syekh Mukbil ya buat buku, putrinya atau Syekh Mukbil ya, anak agak lupa, punya anak itu ada, tentang Fadail Ahlul Bait. Ummu Salamah putri istrinya Syekh Mukbil punya buku namanya Fadail Ahlul Bait. Syekh Mukbil punya buku tipis kecil namanya Fadail Ahlul Bait. Nah, dan banyak karya-karya Syekh Mukbil yang berkaitan dengan Ahlul Bait, yang tujuan dari situ adalah untuk mendakwai mereka. Ini loh akidahnya Ahlul Bait, ini loh amalan Ahlul Bait, seperti itu. Jadi bukan mengkritisi habis-habisan nasabnya, tapi ada upaya seperti ini loh akidahnya Ahlul Bait. Dalam kondisi Syekh Mukbil hidup di tengah-tengah orang-orang yang mengklaim mereka adalah Ahlul Bait dari kalangan Syiah. Difahami seperti itu. Memang ya ikhwan, orang kalau dangkal ilmunya ya seperti itulah ya. Semalam anak kajian, jadi Ustadz katanya, ada ikhwan yang tanya, saya dengar dari ceramahnya Ustadz Fulan rahimahullah, katanya disebutkan Ustadz Salafi, bahwasanya caranya seperti ini Ustadz. Nah bilang, enggak, anak enggak nyalakan, benar apa yang disampaikan Ustadz itu tadi. Itu adalah salah satu pendapat dari pendapat ulama. Tapi kalau kita mau adu-adu, ada orang yang jauh lebih berilmu dibandingkan Ustadz itu tadi. Syekh bin Baz berpendapat seperti ini, Al-Imam Ahmad berpendapat seperti ini. Permasalahan kunut subuh ya, kalau imam itu kunut subuh ya, terus antum makmum, nah antum kunut subuh apa enggak? Syekh Mukbil ditanya ya, kunut subuh apa enggak? Enggak, bid'ah, ganti dalil. Syekh Muhammad Ali Firkus ditanya, enggak ada dalil. Ya enggak? Ustaz-ustaz Indonesia dia bilang, nyebut yang kalau dari Ustaz Fulan ya, itu udah meninggal rahimahullah, nah ngomong enggak salah. Guru-guru kami di Yaman juga bilang gitu. Tapi ada yang lebih berilmu dari mereka ini. Syekh Imam Ahmad rahimahullah, beliau berpendapat tidak kunut subuh. Tapi kata beliau, kalau imamnya kunut subuhlah kalian. Nah ini anda bilang, anda dapati nukilan ini tadi dinukilkan Syekh Ibnu Utsaimin. Antum lihat Majmu' Fatawa Syekh Ibnu Utsaimin yang ada di maktabah kita ini tadi ya. Di situ ada Syekh Ibnu Utsaimin nukilkan Imam Ahmad ditanya tentang kunut subuh bagi makmum, kata Imam Ahmad kunut saja. Syekh Rabi yang kita kenal, kalau istilahnya sebagian orang nyebutin dikit-dikit membid'ahkan, ketika ditanya imam kunut subuh lah kalian, berdalil dengan hadis
Fa in asabu falakum walahum. Kalau benar imamnya, kalian dapat pahala, mereka dapat pahala. Wa in akhtau falakum wa alaihim. Ana ngomong, Pak, kalau kita mau adu-aduan fikih, Ustadz yang antum tadi sebutkan betul apa yang dibilang dia, tapi ternyata ada juga yang lebih berilmu dibandingkan dia. Faham? Nah, di lemahnya ikhwan itu tadi, makanya penting antum belajar, ya. Pentingnya kita belajar ini supaya kita tidak bisa diadu dengan ustadz senior. Sebab kalau kita diadu dengan ustadz senior, kalah kita. Ya pendapat, kalah mat. Tapi kalau kita adu dengan buku, nah, sekarang ustadz senior ada enggak yang lebih mana berilmu ini tadi? Makanya kita dulu ada anak pernah ditanya sama ikhwan, antum mazhabnya ikut ustadz mana? Mana bolong, mana ngomong, langsung anak bilang WA, antum bodoh sekali hidupnya antum. Langsung ngomong, bodoh sekali antum. Harusnya pertanyaan antum, Ustaz, antum ikut Imam Ahmad atau Imam Syafi'i? Kata anak, Ustaz yang antum sebutkan itu dua itu tadi, secuil ilmunya Imam Syafi'i tidak sama. Ya apa enggak? Ngapain ngikutin? Antum pikir, antum ngapain beragama ngikut? Antum bilang, ana mau ikut mazhabnya Ustaz Abdurrahman, manhajnya Ustaz Abdurrahman. Ya, Ustaz Abdurrahman hafal Al-Quran tidak? Ngerti hadis, paham tidak? Antum kenapa enggak? Ana mau ikut mazhabnya Imam Ahmad. Ittifaq. Imam Ahmad itu kesepakatan ulama. Orang sepakat umat, orang seluruh mazhab sepakat Imam Ahmad itu imam. Faham antum? Imam Syafi'i itu sepakat orang itu imam. Imam Malik sepakat orang imam. Imam Abu Hanifah sepakat imam. Faham? Masa antum bilang aku mau bermanhaj seperti manhajnya Ustadz Wendy? Ustadz Wandi pun paling dikenal cuma di Indonesia. Faham? Imam Ahmad tuh dikenal penjuru dunia. Masa cita-citanya antum? Mana ingat Syekh Mukbil ditanya sama muridnya, Syekh Mukbil nanya, antum mau cita-citanya seperti apa? Dia bilang, aku ingin jadi murid, aku menjadi ilmuku pengen seperti Syekh Mukbil, seperti Syekh Albani. Kata Syekh Mukbil, kok cetek kali bahasa kitanya, cok rendah sekali. Cita-citanya antum seperti ini. Harusnya antum cita-citanya seperti Imam Ahmad, seperti Imam Bukhari. Faham? Ya, enggak masalah sih, anak pengen berilmu seperti Syekh bin Baz, seperti Syekh Albani, ya enggak masalah. Tapi maksud Syekh Mukbil itu terlalu rendah gitu loh. Ya enggak? Harusnya kalau mau cita-cita enggak masalah. Aku pengen berilmu seperti Imam Ahmad, Imam Malik. Faham? Nah, ini penting ya, ikhwan. Ya, makanya anak mengajak antum semua untuk kita membiasakan diri dengan ilmiah. Ya. Jadi jangan ada nanti aku manhaj kami, akidah kami adalah akidah Ustadz Abdurrahman. Iya. Kenapa enggak akidati ala akidati Imam Ahmad, akidati ala akidati Sufyan Ats-Tsauri? Kan lebih keren. Paham? Nah, itu antum harus biasakan ya. Ya, maklum lah, wajar. Ya namanya ikhwan kan kadang ngajinya terbatas ya ikhwan. Cuman skala ilmu-ilmu yang mereka pelajari tadi. Anak ngajak ikhwan, ayolah taklim, masih bujang, ayolah kata anak belajarlah ke Darul Hadis. Anak ngaji yang biasa-biasa baik Ustaz. Ngaji yang biasa-biasa baik. Nah, kalau antum ngaji biasa-biasa, maaf ya, bukan ngerendahkan ya. Kalau antum ngaji biasa-biasa baik, enggak ngaji seperti ini, ya setahun, 2 tahun, 3 tahun, ya antum maaf ya, gitu-gitu aja juga. Faham khalifah? Antum tidak belajar khalifah ya, gini-gini aja terus 5 tahun 6 tahun ya gitu-gitu aja juga antum. Paling mentok kalau daurah dipanggil khalifah ya enggak? Antum ya maaf ya, ayo ada daurah nih, paling antum tukang bawa kamera ya enggak, tukang edar ke kotak, maaf ya, kotak infak, kardus infak, apalagi mat biasanya mat, paling itulah. Tapi kalau antum belajar al-yaum ya, hari ini antum duduk di tengah-tengah majelis, wa ghadan amamal majelis, antum duduk di majelis. Hari ini antum duduk di bawah mimbar, berjalan 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun antum akan duduk di atas mimbar. Katanya para ulama, man khadamal mahabir khadamathul manabir.
siapa yang mengkhidmat tinta, maksudnya mau belajar, nanti suatu saat dia akan dikhidmat oleh mimbar. Sering ana memotivasi antum seperti itu. Bukan maksudnya jangan antum fahami, oh ana ngerendahkan ikhwan-ikhwan yang seperti itu. Ndak, itu tugas mulia juga. Namun kalau antum pengen naik, ya seperti itu. Harus belajar dengan ilmu taksiliyah seperti itu. Lanjut ya ikhwan. Wa dalilus salihin, dalil as-salihin, qauluhu ta'ala ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Di sini ada dua domir ya, kembali domir tadi. Ulaika, isyarat pertama, mereka. Siapa mereka di sini? Nanti dijelaskan. Alladzina yad'un yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Mereka-mereka ya, alladzina yad'un, yang menyeru atau berdoa atau beribadah ya, kepada selain Allah Subhanahu wa taala tersebut, justru yabtaghuna ila rabbihimul wasilah, justru mereka tadi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Siapa di antara mereka yang paling dekat dan mereka juga mengharapkan rahmat serta takut azab Allah Subhanahu wa taala. Inna adzaba rabbika kana mahdzura. La zalal musannif yadhkur al-adilla ala wuqu'i syirki billah. Musannif senantiasa menyebutkan dalil tentang terjadinya kesyirikan, wa tawajjuh ila ghairihi, dan dalil yang menunjukkan adanya pengharapan kepada selain Allah, minal jamadat wa minal uqala, baik berupa al jamadat ataupun berupa al uqala, wa minal ahya wal amwat, baik berupa al ahya yang masih hidup ataupun yang sudah mati. Faqad dzakara rahimahullah qabla dzalika ad-dalila, atau faqad dzakara rahimahullah qabla dzalika ad-dalila ala anna al-anbiya ubidu min dunillahi ta'ala. Musannif rahimahullah menyebutkan dalil ya, bahwasanya para malaikat ada yang disembah selain Allah azza wajalla. Wastadalla biqauli azza wajalla, beliau berdalil dengan firman Allah azza wajalla, wa idz qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq in kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Fa akhbara Allah ta'ala annal anbiya, ana tidak terjemahkan lagi ayat ini, sudah lewat ya. Fa akhbara Allah ta'ala annal anbiya wa hum akmalun nasi tauhidan. Di sini Allah azza wajalla memberitakan bahwasanya para nabi adalah orang yang paling sempurna tauhidnya. Sebagai apa tauhidan, Dr. Fikih? Kira-kira tamyiz ya, tamyiz, sebagai tamyiz ya. Kenapa antum argumentasi antum menyatakan dia tamyiz? Setelah akmal ya, setelah isim tafdil ya, nah itu tamyiz. Kalau nasab setelah isim tafdil, tamyiz. Wa a'zamuhum ta'atan lillah, dan yang paling besar ketaatannya kepada Allah azza wajalla. Siapa itu? Para nabi. Ini kalau di pondok-pondok NU dia kan, antum ditanya dalil katanya, antum bilang tamyiz itu apa dalil? Alfiyah, mainannya alfiyah, mereka dalilnya alfiyah 1000 bait. Sebenarnya kalau antum hafalkan bagus sih. Ada yang kuat? Ada yang kuat? 1000 bait Abdul Razak, antum guyurin satu hari, satu bait, satu hari. Berarti antum butuh berapa? 1000 hari, 3 tahun antum. Alfiyah Ibnu Malik. Annahum yatabarrauna yaumal qiyamah mimman abadahum min dunillah, bahwasanya mereka berlepas diri nanti di hari kiamat dari segala sesuatu yang mereka sembah
selain Allah Azza wa Jalla. Dari orang-orang yang menyembah mereka selain Allah Azza wa Jalla. Jadi mereka para nabi berlepas diri dari orang-orang yang menyembah mereka. Wa hakadha sya'nus salihin aidan annahum yatabarrauna yaumal qiyamah mimman abadahum min dunillah. Demikian juga kondisi orang-orang soleh, mereka akan berlepas diri nanti di hari kiamat dari orang-orang yang menyembah mereka dari selain Allah Azza wa Jalla. Kama qala rabbuna, sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, wa man adallu mimman yad'una min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da'a wa kanu bi ibadatihim kafirin. Kata Allah Azza wa Jalla, wa man adallu, siapa yang lebih sesat, ya, siapa yang lebih sesat. Ini anak terjemahkan sebatas ilmu anak ya, tapi ini nanti dilihat di tafsir. Bisa jadi man di sini man nafiyah, ya, bisa jadi man di sini man syartiyah, ya. Ini sebatas ilmu yang ada pada anak ya. Bisa saja kalau man di sini mannya nanti lihat di tafsir. Bisa jadi man di sini man nafiyah. Kalau man nafiyah itu gini, wa man adallu, tidak ada yang lebih sesat. Ya, tidak ada yang lebih sesat mimman yad'una min dunillah, dibandingkan orang yang menyeru kepada selain Allah Azza wa Jalla. Siapa yang selain Allah Azza wa Jalla tadi? Man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Min dunillah tersebut adalah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah, yaitu yang tidak mampu mengabulkan mereka sampai hari kiamat. Nah, ini kalau antum i'rab, ya, min dunillah man la yastajibu lahu, kira-kira sebagai apa? Nah, coba latihan kita Dr. Fikih. Kalau antum ngirabnya apa kira-kira? Mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lah. Man la yastajibu lah. Kedudukannya antum i'rab apalah? Kalimat yang man la yastajibu lah. Nanti antum cek ya. Tapi kalau ana yang terbesit di ana ini dibadalkan ke min dunillah. Jadi halnya man la yastajibu lah dianggap badal. Kalau tidak badal dia ngatof kan. Kenapa kalau seandainya kita tutup, ya kita tutup misalkan mimman yad'u man la yastajibu lah min dunillah, ya, seperti itu. Tapi Allah alam, nanti kan ini kan cuma latihan-latihan ya. Sebenarnya kalau anak pribadi itu kadang tidak yakin, kadang butuh kita yang lebih pandai ngi'rab. Tapi tidak apa-apa untuk melatih, namanya latihan ya. Ya kalau dilihat di kitabul i'rab beda ya, simple. Sama yang kemarin, kayak ana sebenarnya suruh Dr. Fikih buka di i'rabnya punya beliau. Yang kemarin itu syai'an itu ana kepikirnya naib ya. Makanya ana bilang sama antum, ambilin deh mutamimah. Kepikirnya seperti itu. Antum bilang maf'ulun bihi kan? Maf'ulun bihi. Sebenarnya yang benar maf'ulun bihi, yang lebih anunya. Walaupun ada yang mengirab menjadi na'at gitu loh kan. Naib dari apa namanya? Maf'ul mutlak. Ya. Tapi ana bilang na'at, ternyata na'at itu enggak ada. Kurang tepat. Man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Kalau mannya tadi man nafiyah, tidak ada orang yang lebih sesat dibandingkan orang yang menyeru selain Allah sesuatu yang tidak mampu mengabulkan untuk mereka nanti di hari kiamat. Ya, tidak mampu mengabulkan permintaan mereka sampai hari kiamat. Dalam kondisi wahum an du'aihim ghafilun. Dalam kondisi mereka adalah orang-orang yang lalai dari permohonan tersebut, tidak peduli, gitu loh. Memang dulu ya ikhwan, kalau kami di pondok zaman dulu tuh kami i'rab betul. Sama Ustaz Agus dulu latihan i'rab Al-Qur'an. Jadi ada setelah belajar durus lugha, belajar mutamimah, belajar durus lugha, belajar i'rab. Ada pelajaran Al-Qur'an itulah. Beliau pegang i'rab Al-Qur'an. Ya, jadi referensinya di tempat beliau kan. I'rab kami latihan, buka mushaf, bawa mushaf di kelas. Misalkan i'rab buka ayat ini, dibuka. Coba man di situ man apa? Ada yang jawab man di sini nafiyah, yang ini man syartiyah, ada yang bilang man mausul, ada yang bilang segala macam. Nanti sama ustadznya tidak disalahkan sama beliau. Ternyata
disebutkan di situ kan biasanya i'rab itu kan ada beberapa kaul ya. Ada yang i'rab ini tadi. Nah, itu bisa. Ini bisa, yang ini tidak bisa. Jangan untuk melatih aja. Melatih kita tuh mau mikir apa enggak? Ya, sebenarnya memang penting juga ada kitab i'rabul Quran itu penting untuk melatih. Ya. Wa idza husyiran nas kanu lahum a'da. Ketika umat manusia dikumpulkan, justru mereka yang disembah selain Allah Azza wa Jalla ini kana lahum a'da, justru menjadi musuh bagi mereka. Wa kanu bi ibadatihim kafirin, justru mereka mengkufuri peribadatan tersebut. Nah, antum lihat, ini namanya iltifat. Ya benar? Masih ingat Dokter Vicky? Ya enggak? Antum lihat di sini ya. Mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu. Lihat bahasanya apa? Man la yastajibu lah. Mufrad ya. Man la yastajibu lahu. Coba kalau seandainya antum jadikan jamak, memungkinkan saja dalam Al-Qur'an, misalkan waman adallu mimman yad'u min dunillah alladzina la yastajibuna lahum. Tapi menyebutkan apa? Lahu kembali ke mana? Man, kembali ke man. Sebenarnya kalau kita mimman di situ apa? Min man kan? Seandainya waman adallu minalladzina yad'una min dunillah man la yastajibuna lahum ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun. Benar enggak susunan itu? Benar sebenarnya kalau antum ganti jamak, tapi kan bukan Al-Qur'an enggak seperti itu kan? Ya? Faham? Kalau susunan kita mau susunkan jamak semua, waman adallu mimman gitu loh. Tapi enggak seperti itu susunannya tadi. Atau minalladzina yad'una min dunillah. Semuanya kan domirnya kan man la yastajibulah. Itu kan mufrad. Kemudian berubah menjadi apa? Wahum an du'aihim ghafilun. Terus iltifatnya kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Itu namanya apa? Iltifat. Wa yaqulu rabbuna ta'ala, Allah Azza wa Jalla berfirman, wattakhadhu min dunillahi alihatan liyakunu lahum izzan kalla sayakfuruna biibadatihim wa yakununa alaihim didda. Mereka menjadikan atau membuat Tuhan selain Allah dengan tujuan apa? Supaya mereka punya kemuliaan, punya izzah. Justru tidak, kata Allah Azza wa Jalla. Justru sebaliknya, alihah tersebut yakfuruna bi ibadatihim, justru mengingkari peribadatan tersebut, wa yakununa alaihim diddan, justru akan menjadi apa? Lawan mereka. Tsumma saqal musannif fi hadhil ayata fi dalala ala anna salihin ubidu min dunillah wa illam yakunu anbiya'a mursalin. Kemudian musannif membawakan ayat ini sebagai bentuk dalil bahwasannya orang-orang soleh yang disembah selain Allah, meskipun mereka bukan para nabi yang diutus, ya. Faham antum? Maksudnya tujuan ayat ini, ada sih orang yang menyembah selain Allah, yaitu orang-orang soleh yang disembah selain Allah, meskipun mereka bukan para nabi. Qala rabbuna azza wa jalla ulaika alladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah. Mereka orang-orang yang menyembah selain ulaika, kalau mau ditakdirkan gini ya, ulaika alladzina yad'unahum. Faham? Gitu takdirnya. Ulaika alladzina yad'unahum. Mereka itu loh yang mereka sembah. Difahami? Sehingga ulaika yang pertama kembali ke mana? Isyarat kembali kepada ma'budnya, ya, kembali kepada ma'bud. Itu loh sesembahan selain Allah. Yad'un itu kembali ke mana? Yad'un kembali ke musyrikin, kepada abidnya. Ia betagun kembali kepada ulaika. Faham antum balinya domir itu tadi? Nanti anda jelaskan di tafsirnya itu tadi. Ulaika alladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah. Mereka ulaika, mereka siapa mereka di sini? As-solihin, al-ma'bud, ya,
alladzina yad'un, yaitu yang mereka sembah. Yad'un takdirnya apa? Yad'unahum. Dalam kaidah bahasa Arab tuh tidak boleh bertele-tele. Masa ulaikal ladzina yad'unahum, tidak boleh bertele-tele seperti itu. Sehingga di sini dalam Al-Quran ulaikal ladzina yad'un, yad'un di situ kembali kemana man? Musyrikin. Ulaika kembali ke siapa? Ma'bud. Yabtagun kembali kemana? Ma'bud, ke ulaika. Ila rabbihimul wasilah. Sehingga makna ayat itu mereka sesembahan selain Allah ini yang mereka seru, yaitu yang diseru oleh kaum musyrikin adalah yabtaguna ila rabbihimul wasilah, adalah orang-orang yang mencari kedekatan ibadah di sisi Allah Azza wa Jalla. Disebutkan di sini faqad zakaru fi sababi nuzulil ayah ma rawahul Imamul Bukhari an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Disebutkan sebab turunnya ayat ini dalam riwayat Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud, anna nafaron minal jin, ada sekelompok jin, kanu ya'buduna nafaron minal jin, ada sekelompok anna nafaron minal insi, ada sekelompok manusia yang dulu menyembah sekelompok jin. Nafar, istilah nafar ya ikhwan, itu 3 ke atas, ya. Nah, 3 ke atas. Nah, biasa di Yaman kita bilang salah nafar, nah, ya, salah nafar, khamsa nafar, khamsa ashkhos, bahasanya kita itu. Anna nafaron minal insi kanu ya'buduna nafaron minal jin, ada sekelompok manusia dulu menyembah sekelompok jin. Faham? Fa aslamal jinniyun, jinnya masuk Islam. Wan nafaru minal insi lam yash'uru, sekelompok manusia ini tadi tidak sadar bi islami haula'il jin, tentang keislaman jin tersebut. Alladzina ya'budunahum, yaitu jin yang mereka sembah tadi min dunillah. Difahami? Nah, itu tafsirnya tadi. Jadi gini, ulaika kembali kemana? Ke jin, jin-jin yang sudah masuk Islam, ya. Ulaika ay al jin alladzina yad'un kembali kepada kemusyrikin. Mereka jin-jin yang kalian sembah itu adalah jin yang sudah apa? Yabtaguna ila rabbil wasilah, yang sudah mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Fa anzalallahu hadhil ayat al-karimah qul ud'ul ladzina za'amtum min duni fala yamlikuna kashfad durri ankum wala tahwila ulaika alladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah inna 'adzabaka rabbika kana mahzura. Jelas turun ayat ini tadi. Katakan ya Muhammad, ud'ul ladzina za'amtum min duni, serulah sesembahan yang kalian sembah selain Allah Azza wa Jalla. Sesembahan tersebut fala yamlikuna kashfad durri ankum wala tahwila, mereka tidak punya kuasa untuk menghilangkan kesusahan, tidak pula mampu untuk mengalihkannya, ya. Mengangkat, menghilangkan, mengalihkan tidak mampu. Kemudian barulah ayat yang setelahnya ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah. Justru sebaliknya, sesembahan yang kalian sembah itu justru sekarang sudah yabtaguna ila rabbihimul wasilah. Al wasilah di situ maknanya apa? Al qurbah, ibadah. Qauluhu azza wa jalla qul ud'ul ladzina za'amtum min duni, katakan ya Muhammad, serulah sesembahan yang kalian sembah selain Allah Azza wa Jalla tersebut. Ya'murullah ta'ala wa yukhatibu haula'il musyrikin alladzina asyraku ma'allahi subhanahu wa ta'ala ghairahu. Allah memerintahkan dan mengkhitab, menyeru kaum musyrikin yang telah menyekutukan Allah Azza wa Jalla dengan selainnya. Wa ja'alu lahul andad, ya, dan yang menjadikan tandingan bagi Allah Azza wa Jalla. Diseru apa? Ud'u haula'il ladzina taz'umun annahum alihatun ma'allah. Seruannya apa? Serulah, panggillah mereka-mereka yang kalian anggap itu sebagai Tuhan selain Allah Azza wa Jalla, Tuhan bersama Allah Azza wa Jalla. Faham? Fala yamlikuna kashfad durri ankum wala tahwila. Ini kata Syekh Abdurrahman, hadhi sifat
hadhi al-ma'budat min dunillah. Ini sifatnya. Apa sifatnya? Fala yamlikuna kashfad durri ankum wala tahwila. Ai la yamlikuna kashfad durri. Tidak punya kemampuan untuk mengangkat kemadaratan. Fa idza nazalat dur wa nazalat syiddah wa nazal al-faqr wal marad wa nazal al-hajah la yaqdiruna ala raf'i hadzal dur. Ya. Kalau turun kemadaratan, turun kesusahan, turun kefakiran, turun penyakit, turun adanya hajat, mereka tidak mampu untuk mengangkat kemadaratan tersebut. Kama annahum la yastati'una tahwilahu ila syakhsin akhar, sebagaimana mereka tidak mampu untuk memindahkannya kepada orang lain, wala au tahwilahu ila makanin akhar, atau dipindahkan ke tempat yang lain, au taqlila hadza syarr, atau mereka tidak mampu untuk memperkecil keburukan ini tadi, au hadzal dur, atau madarat ini tadi. Idza kana haula fi hadhil ghaya min ad-dha'fi wal ajzi wa adamil qudrah wa adamin nafa wa adamid dafid dur, fa haula la yastahiquna al-ibadah. Kalau seperti ini puncaknya mereka berupa kelemahan, ketidakmampuan, tidak ada qudrah, tidak ada mampu memberikan manfaat, tidak juga mampu menolak madarat, berarti mereka tidak layak untuk disembah. Faham? Wa innamal ladzi yastahiq al-ibadah huwa Allah. Yang berhak atau layak untuk diibadahi adalah Allah Azza wa Jalla, al-qadiru ala dzalika wahdahu, yang mampu untuk melakukan itu semua. Wa amma sifatu haula'il ladzina yud'auna min dunillah fahuwa kama akhbara Allah tabaraka wa ta'ala anhum fi ayatin katsira min kitabil karim. Adapun sifat mereka-mereka yang diseru dari selain Allah Azza wa Jalla tersebut, yaitu sebagaimana yang Allah beritakan dalam Al-Qur'an tentang mereka pada banyak ayat. Kama qala rabbuna jalla wa ala walladzina tad'una min dunihi ma la yamlikuna min qitmir. Sesungguhnya yang kalian seru dari selain Allah tadi adalah ma yamlikuna min qitmir, tidak punya kepemilikan meskipun cuma sekedar qitmir. Qitmir itu yang ada di kurma itu dah. Ya. Di kurma, lapisan kurma itu tadi, biji kurma. Itu namanya qitmir. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum. Kalau kalian panggil-panggil juga tidak dengar. Kalau pendengar tidak bisa ngabulkan. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Justru apa? Nanti di hari kiamat akan mengingkari kesyirikan kalian. Dan juga akan mampu ya memberitakannya sebagaimana Al-Khabir, itu Allah Azza wa Jalla. Wa yaqulu rabbuna ya ayuhan nas duriba mathalun fastami'u lah. Ya. Lihat di sini disebutkan apa? Sifatnya ma'budat min dunillah. Wahai sekalian manusia, duriba mathalun fastami'u lah. Telah dibuat permisalan, dengarkan kata Allah Azza wa Jalla. Innal ladzina tad'una min dunillah la yakhluqun dzubaban. Sesungguhnya yang kalian sembah selain Allah itu la yakhluqu dzubaban, tidak mampu ciptakan lalat. Walau ijtama'ulah, meskipun mereka bersatu padu, berijtima, tidak mampu ciptakan lalat. Wa iyaslubhum adzubabu syai'an la yastanqidhuhu minhu. Ya. Kalau seandainya zubab itu yaslub, salaba yaslubu, ngambil, narik dari mereka itu sesuatu, mereka tidak mampu juga menyelamatkannya. Dha'ufat talib wal matlub, kata Allah Azza wa Jalla, at-talib yang minta sama yang matlub sama-sama lemah. Wa qala ta'ala wa yaqulu rabbuna jalla wa ala walladzina yad'una min dunillah la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun. Di sini disebutkan apa? Segala sesuatu yang kalian sembah selain Allah la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun, tidak mampu mencipta, mereka yang dicipta. Wa qala ta'ala ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasran wa la anfusahum yansurun. Kata Allah Azza wa Jalla, apakah mereka mau menyekutukan sesuatu yang tidak mampu mencipta dalam kondisi mereka lah yang dicipta? Wa la yastati'una lahum nasran wa la anfusahum yansurun. Orang yang tidak mampu memberikan pertolongan justru nolong diri mereka sendiri juga tidak mampu. Faham?
hadza yadulluna ala dha'fin wa ajzin wa faqri haula'il ladzina yud'auna min dunillah. Hadza yadulluna ala dha'fi wa ajzi wa faqri haula'il ladzina yud'auna min dunillah. Ini menunjukkan lemah dan ketidakmampuan serta fakirnya ya segala sesuatu yang disembah selain Allah. Fala yastahquna syai'an minal ibadah, enggak berhak untuk mendapatkan ibadah. Fahum yataqarrabuna ila Allah, justru mereka bertakarrub kepada Allah azza wajalla bidalili hadil ayat tsaniyah ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah. Wallahu ta'ala shawab. Adapun makna ayat ini mungkin kita lanjutkan insyaallah besok ya. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Ini mau mencari ikhwan. Wallahu ta'ala shawab. Naktafi bihadzal qadar.